Katanya konon nih setiap hari dan apalagi di hari-hari libur pengunjungnya selalu ramai ya Kang? Ya full sih, hampir ya ada banyak pengunjung yang emang kebagian tempat. Gak kebagian tempat saking penuhnya, padahal di saat pandemi alhamdulillah tapi tetap protokol ya Protokol Kang? kesehatan. Protokol COVID tetap ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Pinsan Arisub dan program acara Loka Storypreneur. Nah, kali ini kita masih berada di Kota Bandung, tepatnya di Jalan Kenayakan Baru, dan kita sedang berada di Kopi Salarea. Nah, mau tahu seperti apa Kopi Salarea yang konon rame di Kota Bandung? Saksikan terus channel Loka Storypreneur. Saya sudah bersama owner dari Kopi Salarea, yaitu Kang Widi Syabana, atau akrab saya sapa Kang Widi. Apa kabar Kang Widi? Sehat? Alhamdulillah sehat. Kang Widi ini adalah owner dari Kopi Salarea ya, yang ada di daerah Dago nih. Ini mungkin bisa dilihat di belakang, pengunjungnya ini lumayan ramai gitu. Katanya konon nih setiap hari dan apalagi di hari-hari libur pengunjungnya selalu ramai ya Kang? Ya full sih, hampir ya ada banyak pengunjung yang emang kebagian tempat. Gak kebagian tempat saking penuhnya, padahal di saat pandemi alhamdulillah tapi tetap protokol ya Protokol Kang? kesehatan. Protokol COVID tetap ya. Oke Kang, ini menarik nih tentang Kopi Salarea ya. Ingin tahu nih Kang, pertama kali Akang mendirikan Kopi Salarea ini, ide awalnya dan juga mungkin konsep awalnya Kang kok bisa terjun ke dunia kopi ini kayak gimana nih Kang? Sebenarnya, kalau dulu sih saya dari gerobak, mulai dari gerobak. Oh, jadi ceritanya Kopi Salarea itu mulai dari tahun 2016. 2016 kita udah berjalan, cuma konsepnya kita pakai gerobak. Konsep kalau bahasa Sundanya itu boga kahayang tapi boga duit. Iya, kita kemauan tinggi. Saya pingin nih kayak bikin usaha gitu. Cuma dana terbatas. Kalau dulu sih masih kerja, jadi ada sebagian dana yang dari hasil kerja itu kita kumpulin. Kita beli dulu sebagian alat-alat kopi. Terus kita juga kayak di rumah juga bikin iseng-iseng di rumah kayak gitu. Terus intinya kita sering mampir-mampir kedai kopi karena hobi juga ya, karena suka ngopi, suka nongkrong. Kebetulan mungkin ada teman-teman yang emang kita bareng nih gitu. Kita seperti itu. Nah, awalnya ya itu karena seneng ngopi aja, senang ngumpul aja ya. Ngumpul. Kang, nah untuk ilmu kopinya sendiri, ngeracik kopinya sendiri apa emang Akang terjun kursus atau emang Akang otodidak? Bagaimana? Jujur kalau misalkan dari segi kopi sendiri gitu, saya otodidak belajar sendiri. Jadi dulu kayak tadi kita ke tempat kopi tapi kita udah beli binnya. Saya beli dulu binnya, terus kita main ke kedai kopi, terus nanya ada kopi ininya nggak ada, saya kasih ini. Oh kebetulan saya ini bawa nih kopi dari contoh dari A gitu. Saya ketemu sama baristanya, oh udah bikin aja 2. Jadi yang satu buat dia, yang satu buat saya. Tapi saya juga beli dulu. Nah, terus saya cobain, rasanya seperti ini ya. Oh ya, saya inget-inget. Terus saya pulang ke rumah, karena di rumah ada sedikit-sedikit beli gitu ya. Nah, saya nyobain di rumah. Oh, rasanya kayak gini. Oh, ukurannya gini. Jadi ya awalnya ilmunya itu ya
berangkat dari ke tiap-tiap kedai kopi dan saya nanya, oh ini dengan istilahnya, oh istilahnya ini. Saya buka, terus apa sih istilah ini? Oh istilah ini. Gitu. Terus diracik di rumah, dicoba sampai diingetin rasanya tuh oh kayak gini, oh perbandingannya ini semua. Oke. Kang, nah untuk kopinya sendiri nih suppliernya memang ada yang akan pakai supplier khusus atau memang ada kopi-kopi tertentu yang memang akan beli dari daerah-daerah mana? Nah, kalau misalkan untuk kopinya berhubung namanya juga kopi Salarea. Salarea itu sebenarnya singkatan Sareng Balarea karena mungkin dulu saya punya teman-teman ngumpul, jadi kopi Salari itu ngopi Sareng Balarea, jadi ngumpul bareng sambil ngopi. Nah gitu, sambil silaturahmi lah gitu. Nah jadi karena berhubung brandingnya juga ke Nyunda, jadi kopinya emang khas Jawa Barat. Nah, dan kita nggak harus dari mana gitu. Kita ya, intinya semua kopi Jawa Barat. Kalau misalkan ada ini ya udah kita kopinya itu ambil. Ya. Kalau misalkan dari Ciwidey, daerah Puntang mungkin gitu, itu kita ambil. Oh dari Gunung Halu kita ambil juga gitu. Nah untuk di kopi Salarea ini sekarang jadi best sellernya ini kopi apa nih? Jujur gini, kalau dulu mungkin tahun 2017, 2016, 17, 18 itu mungkin ke manual brew single origin gitu ya kopinya. Karena berhubung sekarang mungkin milenial yang ngopi itu identiknya nggak cowok ya, karena perempuan banyak gitu. Lah apalagi rata-rata bukan cuman kopi itu kan dulu mah identiknya pahit ya, sekarang mau kopinya yang asam tuh Arabica gitu ya. Makanya sekarang itu karena banyak perempuan juga, jadi es kopi susu itu kalau di ibaratnya es kopi susu kekinian lah gitu kan. Nah itu banyak sekarang gitu. Jadi untuk tahun 2020 sekarang lah gitu 2021 ya mungkin es kopi susu gitu. Karena lihat-lihat di branding yang lain lah, mungkin kedai kopi lain itu udah ini lagi gitu, udah oh sekarang ke ini nih, oh ke ini gitu ya. Intinya kalau dagang mungkin kita ngikutin pasar juga gitu. Kita nggak bisa idealis, wah ayo kopinya ini, wah saya mau kopinya ini, nggak gitu juga gitu. Karena mau tidak mau yang namanya usaha adanya inovasi. Itu inovasi dari menu, mungkin dari kopinya juga gitu, dan selalu berubah gitu. Dan itu nggak bisa dengan satu ini, wah gue mah ini, aku mah ini, enggak. Tapi di sini lebih mengidentikan kopi manual brew ya. Manualnya ada, cuma kalau untuk sekarang mungkin gitu ya, lihat dari segi pelanggan yang datang lebih ke kopi itu hitam yang pahit di gulaan jadi habis. Jadi manual brew juga nggak pakai ya? Manual brew itu paling 20%, 30% gitu. Dan itu pun saya kopinya Jawa Barat. Dan kalau misalkan nanya di sini ada yang dari mana, nggak ada. Jawa Barat semua. Berarti gitu. Memberdayakan kopi Jawa Barat ya? Ngangkat kopi karena nage Salarea udah dari bahasa Jawa Barat nih, bahasa Sunda gitu kan. Nah ini kan kopinya tadi identiknya kopi susu. Nah ini kopi susunya nih, ini emang kopinya recommended banget tadi. Kita cobain dulu ya. Tadi saya tanya nih sama karyawannya Kang Wedi, kopi yang paling recommended kopi apa? Kopi susu Kang, versi gula aren di sini mah cina paling rame. Oh ternyata emang rasanya gila, mantep gitu kan. Pantas aja rame gitu kan. Nah Kang, untuk konsep pemasarannya sendiri, Kang apakah hanya yang mengandalkan offline saja yang datang ke sini, atau memang ada online-nya juga Kang melalui merchant atau marketplace, atau misalnya sekarang kan udah ada ya layanan antar seperti Gojek dan Grab. Kebetulan gini, dari online juga GrabFood atau GoFood juga kita udah daftar gitu. Maksudnya udah via online juga gitu. Cuma maksudnya karena kondisi kalau saat sekarang ini kayak pandemi, terus kuliah juga mahasiswa. Karena kalau yang saya tahu orang-orang nongkrong itu biasanya identik dengan sekolah mahasiswa gitu. Dan biasanya dia kalau pulang dari kuliah dia pasti nyari tempat nongkrong lah ya. Pertama nyari tempat nongkrong, kalaupun dia kayak ke kos-kosan kayak gitu dia pasti order ada, cuma nggak terlalu banyak. Gitu. Kalau untuk di online-nya kalau sekarang lebih ke dine-nya, karena jujur kita juga nggak terlalu idealis dengan kopinya. Lagi-lagi maksudnya gini, bukan kopinya kita
mengabaikan dengan kopinya gitu. Dengan kopinya kita selalu ada inovasi juga gitu. Cuma apa sih daya tariknya ke Kopi Salaria ya, mungkin kalau misalkan lihat kayak sekarang tempatnya mungkin kita ada live akustik. Iya, Terus apalagi kalau misalkan kemarin nih sebelum pandemi kita ada nobar versi juga gitu di kedai. Memang tempatnya recommended banget sih. Apalagi kalau di atas wah luar biasa. Indah gitu ya, di bawah pohon gitu kan, adem sambil ngopi pengennya tidur gitu. Aduh bener, lihat atasnya udah rasanya udah nikmat banget gitu. Karena mungkin itu daya tarik yang semua tiap kedai kopi dia punya strategi tersendiri gitu ya. Salah satunya kita nggak lebih maksudnya salah satunya bukan ke produknya aja, tapi kita ke tempatnya yang memang kita bikin nyaman juga. Kang, menarik nih ya Kang, pastinya kan setiap usaha pastinya kan ada hasil akhir nih Kang dari setiap usaha. Kang, kalau boleh tahu nih ya omsetnya berapa nih Kang sekarang sebulan? Jujur gini, dulu kalau misalkan berbicara dari awal yang ketika gerobak itu ketika ada omset itu kita buat peralatan biasa jadi kalau buat jajarnya saya keep untuk wah ini ya udah kita buat alat dulu, jadi kita investnya ke alat dulu, peralatan sampai alat-alatnya wah udah nih udah mulai ini baru kita hasilnya kita ambil gitu. Nah kalau sekarang tuh alhamdulillah gitu per bulannya juga kita mungkin dari segi alatnya kita ada yang kurang kita beli lagi, terus buat pribadinya sendiri gitu, ada. Terakhir nih Kang pada Lokastory nih. Nah buat teman-teman Lokastory atau pemirsa Lokastory ini yang pengen bikin kedai kopi kayak Kang gini, ada tips dan triknya nggak Kang buat pemirsa Lokastory? Kalau menurut saya gitu, untuk orang-orang yang pingin usaha, jiwa usaha, karena kalau saya juga dulu dengan minim budget ataupun kita nggak punya budget, sebenarnya kita bisa usaha. Yang penting mah intinya konsisten kita di usaha, terus semangatnya itu yang emang ya kita gitu, kita jalan aja gitu, terus konsisten gitu. Yang lebih utamanya lagi sih sebenarnya lebih ke konsistennya itu gitu. Ya, kalau misalkan untuk kita dagang ya tetap gitu, jangan ada badai juga ya, udahan gitu. Jadi jangan mudah menyerah ya Kang pastinya. Gitu. Pastinya sih kalau saya sih selalu berpikirnya inovasi juga penting. Inovasi termasuk gitu. Inovasi gitu. Inovasi penting, apalagi kayak di dunia minuman atau dunia kopi ini kan udah banyak banget ya berjamur gitu kan. Kalau kita nggak punya inovasi yang bagus gitu, sekarang kan udah ada juga namanya kopi pandan, dan seperti kayak kopi pakai boba, itu udah banyak variannya gitu. Jadi inovasi penting lah gitu ya. Penting. Nah Kang, pastinya pemirsa Lokastory kan nggak cuma pengen nonton tayangan video aja nih Kang, mungkin ingin mencoba Kopi Salaria, ingin datang berkunjung ke kedainya Kopi Salaria ini, mungkin bisa disampaikan nggak Kang kepada pemirsa Lokastory, bisa di mana didapatkannya? Untuk Kopi Salaria sendiri kita ada di Jalan Kenayakan Baru nomor 51. Kalaupun misalkan di Instagram @kopisalaria, di Twitter, di Facebook juga @kopisalaria. Kalau misalkan mau juga ke websitenya www.kopisalaria.com, di situ juga kita ada nih. Gitu. Terus mau seperti apa kayak kita mabar Mobile Legend, artinya Kopi Salaria juga. Jadi semua YouTube juga sebenarnya ada. Kita ada luar biasa ya. Sebenarnya itu lebih ke semua akun-akun itu kita sampai mabar Mobile Legend loh, gak bayangin loh. Kopi Salaria jadi ngopi lo sambil minum sambil main Mobile Legend. Luar biasa. Oke, Kang, ini menarik banget ya buat pemirsa Lokastory yang pengen coba Kopi Salaria atau tadi sampai ke akun Mobile Legend, Facebook, Twitter, Instagram, semuanya ada. Kopi. Jangan salah, Tinder juga ada tuh. Wah gila, luar biasa. Tinder orang nyari buat apa, nyari jodoh? Kalau saya nggak, emang nyari konsumen yang emang seneng ngopi. Ya udah datang aja di sini ke kedai gitu. Itu mungkin dari strateginya Kopi Salaria. Jadi tiap-tiap akun kita nge-mention orang bahwa siapa sih ini Kopi Salaria. Tapi ketika orang kok di sini nyari jodoh, ya enggak, saya nyari orang aja untuk tapi kan jangan salah loh Kang, biasanya kan dari rasa turun ke hati ya. Nah itu saya juga ya kan, namanya minum kopi lihat-lihatan kan jadi turun ke hati kan. Oke, Kang, ini semakin menarik perbincangan saya dan obrolan saya sama Kang
Tapi berhubung waktu juga Kang sudah terbatas dan mudah-mudahan Kopi Salaria semakin maju, Amin. semakin berkembang dan juga pengunjungnya semakin ramai. Nah, oke pemirsa Loka Storypreneur, demikian wawancara saya bersama Kang Widi, dan jangan lupa tonton terus channel Loka Storypreneur dan jangan lupa subscribe, like, and share video kami agar terus menginspirasi para wirausaha di Indonesia. Dan yang pasti dan terpentingnya, jangan lupa beli produk-produk UMKM Indonesia, karena dengan membeli produk-produk UMKM Indonesia sama dengan membantu perekonomian bangsa. Saya Pinsan Yusuf dan Kang Widi mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengusaha.